Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem penyernaan mata kuliah konsep dasar IPA yang diambil oleh Ibu Dr. Sri Sulistorini MPD. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Sonia Darjoto Alia, NIM 14014215210 dari Prodi PGSD Rombel K. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan itu berfungsi untuk mencerna makanan agar sari makanan dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan itu disusun oleh saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu terdiri dari kelenjar ludah, lambung, hati, pankreas, dan juga usus halus. Seperti dapat dilihat di samping, itu adalah organ-organ pencernaan. Kemudian mekanisme pencernaan. Mekanisme pencernaan dalam tubuh manusia itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Ini adalah perbedaan dari pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik itu dapat berlangsung melalui proses yang pertama itu pengunyahan yang dilakukan oleh gigi di rongga mulut. Kemudian gerakan lambung yang menyebabkan makanan di dalam lambung seperti diaduk-aduk dan diremas-remas sampai menjadi bubur. Dengan adanya gerakan itu, zat makanan bergerak di dalam saluran pencernaan. Kemudian, pencernaan kimiawi atau klemis itu pencernaan yang dilakukan oleh enzim-enzim atau getah atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan. Pencernaan klemis dimulai dari rongga mulut yang dilakukan oleh kelenjar ludah yang mengandung enzim betialin atau amilase untuk memecah amilum atau pati. Pencernaan kimiawi juga berlangsung di dalam lambung dan juga usus. Selanjutnya, materi yang kita bahas adalah organ-organ pada sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah mulut atau cavum oris. Rongga mulut itu dikelilingi oleh pipi kiri dan juga pipi kanan dan langit-langit mulut. Dalam rongga mulut itu terdapat organ pencernaan seperti lidah, gigi, dan juga kelenjar ludah. Lidah itu berfungsi untuk memindahkan makanan, mendorong makanan ke kerongkongan, dan membantu mengunyah makanan, berbicara, mengenal bentuk makanan, dan mengecap makanan. Pada lidah itu terdapat daerah-daerah yang lebih peka terhadap rasa tertentu seperti asin, manis, asam, dan juga pahit. Kemudian gigi itu berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis. Makanan itu dihancurkan menjadi partikel yang lebih kecil agar mudah dicerna secara kimiawi dan mudah ditelan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi manusia itu dibagi menjadi 4, yaitu gigi seri atau incisivus, gigi taring atau carnivus, gigi geraham muka atau premolar, dan juga gigi geraham belakang atau moral. Gigi seri berbentuk pahat, itu berfungsi untuk menggigit atau memotong makanan. Gigi taring berbentuk runcing, berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Gigi geraham muka dan geraham belakang itu berbentuk permukaan datar. Akar gigi yang bercabang tertanam dengan kuat pada gusi. Tutur gigi itu berlapis-lapis, yaitu terdiri dari emal, tulang gigi, dan juga rongga gigi. Emal merupakan lapisan perlindungan yang keras pada mahkota gigi. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Semen gigi berfungsi sebagai perekat gigi dengan tulang rahang. Rongga gigi berisi saraf dan pembuluh darah. Lubang yang terdapat dalam gigi itu dapat mencapai rongga gigi dan mengenai saraf sehingga terasa nyeri. Manusia itu memiliki dua jenis pertumbuhan gigi. Pada usia balita, pertumbuhan gigi susu berjumlah 20. Gigi susu akan tanggal pada usia 6-12 tahun. Kemudian digantikan dengan gigi tetap yang berjumlah 32.
Yang ketiga itu air ludah. Air ludah itu berfungsi untuk membasahi rongga mulut dan membasahi makanan. Setiap hari, kelenjar ludah menghasilkan sekitar 1600 cc air ludah yang terdiri dari air, garam-garam, urea, lendir, penghancur bakteri atau lisosim, amilase atau pitialin, dan lain-lain. Air ludah yang sudah tertelan akan dihasilkan lagi. Jika tubuh kekurangan cairan, penggunaan air ludah akan berkurang sehingga mulut terasa kering dan haus. Di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses pengunyahan makanan dengan gigi, pergerakan oleh lidah, dan pencampuran dengan air ludah. Pencernaan secara kimiawi pada mulut itu terjadi dengan bantuan enzim pitialin yang mengubah amilun menjadi maltosa, sehingga kita mengunyah nasi dalam waktu agak lama itu akan terasa manis. Kerongkongan atau esofagus itu merupakan gambaran dari kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan plastitik, yaitu gerakan melebar dan juga menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Dinding kerongkongan itu menghasilkan lendir sehingga makanan akan mudah melaluinya. Lambung atau vertikulus dapat dilihat di samping, itu merupakan gambaran dari struktur lambung. Lambung itu merupakan tempat penampungan makanan untuk dicerna secara mekanik dan juga kimiawi. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardik dekat dengan esofagus, pudus bagian tengah, dan juga pilorus dekat dengan duodenum. Sedangkan fungsi lambung adalah sebagai berikut, seperti menghasilkan pepsinogen. Pepsinogen itu merupakan bentuk yang belum aktif atau prekursor atau dari pepsin, yaitu enzim untuk mencerna protein. Kemudian yang kedua itu dinding lambung, itu menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dan dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin itu berfungsi mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Yang ketiga itu permukaan lambung itu mengeluarkan lendir-lendir yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari HCl. Kemudian pada bayi, lambungnya itu menghasilkan 2 enzim, yaitu renin, berfungsi untuk mengumpalkan protein susu atau kasein dengan bantuan kalsium, dan lipase untuk memecah lemak dalam susu. Pencernaan di lambung itu berlangsung antara 2-6 jam tergantung jenis makanannya. Umumnya, lemak dicerna lebih lama di dalam lambung dibandingkan protein. Karbohidrat dan makanan yang bersifat cair umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Usus halus atau intestinum. Bisa dilihat di atas itu adalah gambaran dari usus halus pada manusia. Panjang usus halus orang dewasa itu mencapai 6,3 meter dengan diameter 2,5 cm. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari pada bagian ini tuh bermuara pada saluran dari kantong empedu dan pankreas. Kantong empedu itu berupa kantung yang panjangnya 7-10 cm terletak di bawah hati. Kantong empedu itu berfungsi menyimpan cairan empedu yang dihasilkan hati. Cairan empedu itu mengandung garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu itu berfungsi untuk melumasi lemak, sedangkan zat warna empedu atau bilirubin dan biferdin itu berfungsi memberikan warna kuning pada tinja dan juga urin. Yang kedua itu pankreas, itu merupakan organ agak pipih yang terletak di bawah lambung. Pankreas itu menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, tripsin, dan lipase. Amilase itu berfungsi untuk menguraikan zat tepung atau amilum menjadi gula. Tripsin itu menguraikan protein menjadi asam amino, dan lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga glycerol.
Yang kedua itu usus kosong, dirinya itu menghasilkan berbagai enzim untuk mencerna makanan secara kimiawi. Usus kosong itu merupakan tempat pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap. Kalau usus penyerapan itu permukaannya itu dipenuhi dengan jonjot-jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan sehingga kemampuan menyerap makanan akan lebih besar. Usus besar atau Instatium carasum itu merupakan gambaran dari usus besar pada manusia. Usus besar itu terletak di antara ileum dan juga anus. Fungsinya untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat membentukkan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerakan pastisik untuk menuju menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Oleh karena itu, kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Namun, jika terjadi gangguan dalam usus besar, misalnya makanan yang terlalu masam atau pedas, itu dapat mengakibatkan penyerapan air terganggu. Hari ini menyebabkan tinja yang dikeluarkan menjadi cair atau disebut dengan diare. Pada pangkal usus besar terdapat usus buntu atau cecum dan umbai cacing atau appendix, sedangkan bagian akhir usus besar adalah poros usus atau rektum. Rektum itu bermuara di dubur atau anus. Kelainan pada sistem pencernaan. Penyakit dan kelainan yang terkait dengan makanan dan sistem pencernaan itu cukup beragam. Penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan itu antara lain seperti MAH. MAH itu merupakan penyakit yang menyerang organ pencernaan yaitu lambung. Produksi asam lambung itu berlebih disertai dengan keluarnya gas pada reaksi pencernaan yang menyebabkan rasa mual, perih, dan kembung. MAH itu dipicu oleh pola makan yang kurang teratur, faktor keturunan, dan faktor psikologis. Kemudian yang kedua itu diare. Diare itu disebabkan oleh bakteri yang menyerang saluran pencernaan. Bakteri tersebut itu menyebabkan pendarahan pada saluran cerna disertai dengan feses cair. Kemudian yang ketiga itu muntaber. Muntaber itu disebabkan oleh kuman patogen, misalnya Vibrio cholera. Kuman tersebut itu menimbulkan muntah serta berak yang berlebihan dan tidak teratur. Feses yang cair disebabkan oleh sistem penyerapan usus yang kurang sempurna akibat infeksi sehingga air ikut keluar bersama feses. Yang keempat itu kolik usus. Pada kondisi tertentu, usus dapat mengalami kejang. Akibatnya perut itu terasa mulas sekali dan juga kejang. Sering pula terjadi pada bayi. Penyebabnya itu beragam, ada yang disebabkan karena menangis, diganti, faktor keturunan, hawa dingin yang menyengat. Yang kelima itu konstipasi. Konstipasi itu susah buang air besar. Dapat terjadi karena makanan yang kurang mengandung serat sehingga proses pencernaan itu kurang sempurna atau karena stres. Atau adapun penyakit yang terkait dengan pola makan antara lain itu diabetes. Diabetes sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Diabetes mellitus diabetes mellitus itu lebih banyak disebabkan oleh faktor keturunan. Penyebabnya itu antara lain adalah produksi insulin dari pankreas yang kurang sehingga glukosa tidak mampu diubah menjadi glikogen. Akibatnya kadar glukosa darah itu meningkat. Glukosa itu berlebihan itu di dalam darah akan mengganggu pola metabolisme tubuh dan memperlambat aliran darah. Pemicu lain adalah konsumsi gula atau karbohidrat yang berlebihan dan dapat pula itu dipicu oleh faktor obesitas atau kegemukan. Diabetes mellitus ini dapat diatasi dengan pengobatan sekaligus diet karbohidrat yang ketat. Kemudian yang kedua itu diabetes mellitus tergantungan insulin atau DMTI. Produksi ulin sangat rendah atau bahkan tidak diproduksi menyebabkan penyakit diabetes insipidus. Dapat pula disebabkan oleh kerusakan pada pulau-pulau Langerhans pankreas sehingga kelenjar pankreas itu tidak dapat menghasilkan insulin. Pengobatannya adalah suntik insulin. Kemudian ada asam urat. Asam urat itu disebabkan faktor keturunan di mana individu yang bersangkutan itu tidak mempunyai hormon yang mengubah asam urat yang tidak larut dalam plasma darah.
menjadi produk alatoin yang larut dan dapat dikeluarkan melalui urin. Asam urat itu merupakan hasil metabolisme makanan yang mengandung purin. Contohnya itu emping, kacang-kacangan, jeroan ikan, kopi, dan coklat. Pencegahannya adalah dengan diet rendah purin. Kemudian ada hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia hiperkolesterol Hiperkolesterolemia itu berarti kadar kolesterol yang terlalu tinggi dalam darah. Hiperkolesterolemia itu dapat diatasi dengan diet rendah kolesterol. Kolesterol banyak terdapat pada daging, ikan, dan juga jeroan. Inilah kumpulan daftar pustaka dari materi yang telah saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.